Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Donghua Slay the Godful Season sesuai permintaan kalian semua ini ya guys ya. Nah, secara garis besar Donghua ini bercerita tentang Lin Qiye, seorang siswa SMA yang punya gangguan penglihatan yang secara tidak sengaja menjadi penjaga malam dan bertanggung jawab untuk melindungi negara dari serangan makhluk mistis. Berawal dari melihat penampakan dewa di suatu malam, Lin Qiye jadi punya penglihatan super yang menyebabkannya bisa melihat segala hal meskipun tidak terlihat oleh mata fisiknya sendiri. Ya, cek kita mah punya indera ketujuh ya guys ya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan penglihatan super Lin Qiye mengantarkan dirinya jadi agen penjaga malam yang bertugas membasmi monster di setiap sudut kota. Penasaran gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Cerita dibuka dengan adegan tokoh utama kita Lin Qiye kecil yang sedang memandangi bulan di atap rumah dan tidak sengaja melihat penampakan dewa hingga menyebabkan kedua matanya mengalami gangguan penglihatan. Tidak hanya mengalami gangguan penglihatan, Lin Qiye juga divonis mengalami gangguan jiwa parah akibat benturan keras di kepalanya sewaktu terjatuh dari atap abis melihat dewa. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kini dia sudah remaja dan gangguan jiwa yang divoniskan kepadanya berangsur-angsur dinyatakan sembuh dan penglihatan Qiye juga sudah membaik. Dengan membaiknya kondisi Qiye, bibi dan adik sepupunya yang bernama Jin tentu merasa senang karena hal itu menandakan bahwa Qiye sudah bisa masuk sekolah lagi. Namun tanpa sepengetahuan bibi dan Jin, ternyata mata Qiye belum benar-benar sembuh dan masih bisa melihat hal-hal aneh di luar nalar. Tanpa seorang pun tahu, ternyata Qiye punya kemampuan persepsi yang aneh sejak melihat penampakan dewa, tepatnya setelah dewa yang dilihatnya itu membakar kedua matanya. Sejak saat itulah, Qiye jadi bisa melihat segala sesuatu dengan jelas walaupun kondisi matanya tertutup kain. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qiye juga jadi sering mengalami mimpi aneh di mana ia melihat rumah sakit jiwa dewa yang entah ada atau tidak di dunia nyata. Namun satu hal yang membuat Qiye sangat yakin adalah bahwa di balik pintu rumah sakit jiwa dewa itu tersimpan banyak misteri kehidupan, termasuk tentang jawaban dari segala macam pertanyaannya mengenai keanehan dunia serta mengenai keanehan-keanehan yang ia alami sendiri. Singkat cerita, esok pun tiba, Qiye mulai masuk sekolah dan disambut ramah tiga teman barunya yang bernama Li Yifei, Jiang Qian, dan Liu Yuan. Setelah diselidiki kebaikan tiga temannya itu, ternyata didasari oleh sikap bibi Qiye yang meminta bantuan mereka untuk menjaga Qiye selama di sekolah. Mengetahui hal ini, Qiye jadi merasa berutang budi kepada bibinya yang sudah sangat berjasa dalam merawatnya sedari kecil. Tidak mau berutang budi, Qiye pun bertekad dalam hati bahwa di masa depan ia akan membalas kebaikan bibinya. Memasuki jam pulang, Qiye dan tiga temannya nampak pulang bersama dan tidak sengaja bertemu seekor monster di tengah jalan. Dan karena saat itu salah satu teman hampir diterkam monster, Qiye akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan teman tersebut hingga terjadilah baku hantam dengan monster itu. Sementara Qiye melawan monster, jauh di tempat lain, seorang anggota penjaga malam bernama Zhao baru saja menerima tugas dari kaptennya untuk membasmi monster yang terdeteksi berkeliaran di lokasi Qiye. Begitu menerima tugas itu, Zhao langsung tancap gas ke lokasi dan memasang pembatas hampa depan untuk membatasi ruang pergerakan monster. Kembali kepada Qiye, saat ini dia masih berjuang melawan monster dan kesadarannya diam-diam memasuki dimensi rumah sakit jiwa dewa hingga berhasil mendapatkan kekuatan dewa 003, yaitu Raja Malaikat Michael. Ya kalau kita mah kata Malaikat Mikail ya guys ya.
di mana kekuatan dewa itu perlahan mampu menumbangkan sekumpulan monster yang sedang dilawan Kie. Di detik-detik terakhir perlawanannya terhadap monster penyerang, Kie tiba-tiba saja mendapat bala bantuan dari Zhao yang seketika langsung menghabisi monster terakhir. Namun setelahnya Kie tiba-tiba diajak bergabung untuk jadi agen penjaga malam seperti dirinya. Berpindah ke tempat lain, seorang anggota gereja dewa kuno nampak melapor kepada tetua tentang adanya agen baru dewa Mikael di dunia manusia. Laporan tersebut pada akhirnya membuat sang pelapor diberi tugas untuk segera menemukan agen dewa Mikael yang tidak lain adalah Ling Qiye. Sementara itu, Ling Qiye sendiri kini baru saja pulang ke rumah dan kesadarannya kembali memasuki dimensi rumah sakit jiwa dewa. Berhubung saat ini pintu gerbang RSJ dewa itu sudah bisa dibuka, ia langsung saja menelusuri tempat tersebut hingga bertemu pasien pertama, yaitu Dewa Nyx. Begitu memasuki kamar Nyx, Kie mendapat sejumlah informasi terkait identitas Nyx yang merupakan salah satu dewa pencipta dalam mitologi Yunani kuno. Nah, nanti ini kayaknya bisa kita masukin ke Atayura ya guys ya, mitologi Yunani kuno dewa Nyx ini. Nah, selain itu Kie juga mendapat misi khusus dari RSJ Dewa untuk bantu menyembuhkan penyakit mental yang diderita Nyx. Demi menyelesaikan misi itu, Kie pun mulai mengajak Nyx berkomunikasi untuk mencari tahu apa penyebab sakit mentalnya. Namun bukannya berhasil mengajak Nyx berkomunikasi, Kie malah jadi paham bahwa Nyx jadi rada-rada error akibat kehilangan anak-anaknya. Untuk menyembuhkan Nyx, Kie mencari info dari berbagai sumber terkait cara penanganan penyakit mental. Setelah info yang dia dirasa cari cukup, Kie kembali menemui Nyx dan mulai memberikan terapi pengobatan kepadanya. Dalam sesi terapi kali itu, Kie akhirnya mengetahui lebih dalam tentang penyakit sakit mental Nyx yang ternyata karena menantikan kepulangan salah satu anaknya. Paham bahwa Nyx seorang ibu yang menantikan kepulangan anaknya, Kie pun pura-pura jadi anaknya dan tanpa diduga tindakan itu menyebabkan kesembuhan Nyx jadi 3%. Berhubung proses penyembuhan Nyx sudah naik 3%, Kie berhak mendapat imbalan berupa salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Nyx. Berdasarkan hasil undian, Kie berhasil mendapatkan kemampuan Nyx, yaitu menari malam berbintang, di mana jenis kemampuan ini akan menjadikan fisik Kie jauh lebih kuat 5 kali lipat khususnya pada malam hari. Selain itu, Kie juga jadi punya kemampuan berkomunikasi dengan hewan nokturnal sehingga dia akan bisa memahami setiap gerakan hewan-hewan di sekitarnya. Begitu mendapat kemampuan Nyx, Kie pun langsung menguji coba kekuatan barunya. Selesai menguji coba kekuatan barunya, Kie tiba-tiba dihampiri seekor kelelawar yang perlahan memandunya datang ke sebuah mobil. Setelah diselidiki ternyata mobil itu berisikan sejumlah monster ganas yang siap membobol pintu mobil dari dalam. Sadar bahwa monster-monster dari dalam mobil akan keluar, Kie buru-buru mencari benda keras untuk dijadikan senjata penangkis monster. Dan tepat ketika monster-monster itu berhasil membobol pintu masuk, Kie langsung beraksi menumbangkan sekumpulan monster satu persatu. Usai menumbangkan sekumpulan monster, Kie tidak sengaja bertemu Zhao dan langsung dibawa ke tempat tertutup untuk membahas perihal kekuatan dewanya. Dari pertemuannya dengan Zhao, Kie jadi mengetahui bahwa di dunia ini terdapat banyak dewa, hanya saja wilayah Dacia tempat mereka tinggal tidak memiliki dewa sama sekali. Selain itu, Kie juga jadi mengetahui bahwa jauh di masa lalu pernah muncul makhluk mitologi pertama, yaitu naga kekacauan.
di mana penemuan makhluk mitologi itu menyebabkan sekelompok penjaga malam melakukan pengamatan terhadap dewa-dewa legendaris di dunia yang salah satunya malaikat api Mikael. Lebih jauh lagi, Kie akhirnya mengetahui bahwa jauh di masa lalu malaikat api berkode Dewa 003 itu pernah membelah satu gunung berapi yang di dalamnya terdapat dewa lain yang disegel, yaitu malaikat jatuh Lucifer. Selain itu, Kie juga jadi tahu bahwa hilangnya dewa di wilayah Dacia kemungkinan besar berkaitan dengan munculnya kabut tebal yang pernah menelan wilayah Dacia bertahun-tahun lalu. Terakhir, Kie juga jadi tahu bahwa sebentar lagi wilayah Dacia tempat mereka tinggal akan segera diserang oleh dewa dari negara barat. Setelah mendengar semua pemberitahuan barusan, Kie akhirnya menanyakan alasan kenapa Zhao mencarinya, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merekrutnya bergabung menjadi anggota penjaga malam. Di mana perekrutan tersebut didasarkan pada kemampuan Kie yang mewarisi kekuatan Dewa Mikael yang pastinya sangat dibutuhkan oleh organisasi semacam penjaga malam. Namun satu hal yang membuat Kie bingung, mengapa dirinya bisa terpilih jadi agen Dewa Mikael seperti yang dikatakan Zhao. Dan sejak saat itulah Kie jadi terus diikuti oleh Zhao kemanapun ia pergi. Selama diikuti Zhao, Kie menerima banyak informasi tentang organisasi penjaga malam yang ternyata punya tugas khusus untuk membasmi monster-monster penyerang kota. Tidak hanya mendapat info cuma-cuma tentang penjaga malam, Kie juga terus dibujuk untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Namun karena penawaran Zhao tidak membuatnya tertarik sama sekali, Kie akhirnya dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia lebih tertarik untuk melindungi keluarga kecilnya dibanding melindungi negara dari ancaman monster. Gagal merekrut Kie secara baik-baik, Zhao pun mencoba cara lain di mana ia langsung mendatangi rumah keluarga Kie dan sengaja so akrab kepada keluarganya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Zhao bahkan menawari Kie segepok uang tunai demi meluluhkan hati Kie supaya mau bergabung. Namun tanpa diduga, upaya Zhao kali ini juga masih ditolak Kie yang bersikeras tidak mau bergabung. Alhasil Zhao pun hanya bisa menerima keputusan Kie tanpa lupa ngasih peringatan tentang bahaya organisasi gereja dewa kuno yang pasti akan mengincarnya juga untuk direkrut. Usai menemui Kie di rumahnya, Zhao kembali mendapat tugas membasmi monster yang kali ini menyerang lokasi di sekitar tempat tinggalnya. Meski saat itu rekan satu timnya sedang jauh dari lokasi kemunculan monster, Zhao nekat melawan monster sendirian demi menjaga keamanan kota. Pada saat yang sama, perjuangan Zhao dalam melawan monster bisa keterawang oleh Kie, tidak terkecuali saat orang itu sudah kewalahan dan nyaris meninggal di tangan monster. Hal ini pun tentu saja membuat Kie buru-buru meluncur ke lokasi kejadian monster untuk menyelamatkan Zhao. Sementara Kie dalam perjalanan menuju lokasi monster, kondisi Zhao sudah sangat mengkhawatirkan, di mana ia benar-benar sudah tidak bisa berkutik lagi untuk melawan monster di hadapannya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Zhao dapat merasakan kekuatan tabu kilat Mulan memancar dari tubuhnya, di mana perlahan kekuatan itu bisa ia gunakan untuk menumbangkan monster penyerang. Dengan munculnya kekuatan tabu kilat bulan, Zhao merasa sangat senang karena ternyata dirinya juga bisa memiliki kekuatan tabu seperti anggota penjaga malam yang lainnya. Namun di tengah rasa senangnya itu, Zhao tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kie yang datang untuk menolongnya. Berhubung Kie sudah datang, Zhao langsung saja unjuk kemampuan dalam menggunakan kekuatan tabunya hingga benar-benar berhasil menumbangkan seekor monster. Namun tepat setelah menumbangkan monster tersebut, tubuh Zhao tiba-tiba saja ikutan tumbang sehingga hal itu langsung membuat Kie menjadi panik. Setelah diselidiki, tumbangnya tubuh Zhao ternyata dikarenakan kehabisan energi akibat penggunaan kekuatan tabu kilat bulan yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Secara perlahan, dampak penggunaan kekuatan tabu kilat bulan pun akhirnya mengantarkan Zhao ke ujung masa hidupnya.
Melihat seorang pejuang seperti Zhao meninggal dunia karena monster jahat, Kie jadi merasa sedih sekaligus menyesal karena datang terlambat untuk menolongnya. Terdorong rasa sedih dan penyesalannya, Kie melanjutkan perjuangan Zhao untuk menghabisi monster yang ternyata masih bisa bangkit lagi. Seketika itu juga, Kie menggunakan kekuatan dewanya hingga berhasil mengalahkan monster penyerang seorang diri. Selesai mengurusi masalah monster, Kie lanjut membawa jenazah Zhao untuk dipulangkan ke markas penjaga malam. Dikarenakan tewasnya Zhao meninggalkan rasa bersalah bagi Kie, sejak saat itu Kie pun memutuskan gabung jadi anggota penjaga malam dengan kontrak selama 10 tahun, di mana bergabungnya dia itu dimaksudkan untuk membalas budi kebaikan Zhao yang sudah ngasih banyak info tentang kekuatan dewa selama beberapa hari terakhir. Dengan dibuatnya keputusan itu, Kie jadi tidak bisa lagi pulang ke rumah dan hanya bisa ngasih kabar ke keluarga lewat surat yang diantar 2 utusan militer. Dan sejak saat itulah keamanan rumah keluarga Kie pun mulai dijaga ketat dan dibentengi oleh jimat perlindungan. Resmi menjadi anggota penjaga malam, Kie mulai menjalani pelatihan militer mulai dari latihan tembak, latihan berlari, latihan kekuatan mental, mengasah kemampuan tempur, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Kie juga diberikan berbagai pengetahuan dasar tentang organisasi-organisasi pelindung negara seperti penjaga malam. Lebih jauh lagi, Kie juga diberitahu tentang keistimewaan jadi agen Dewa Mikael yang sudah pasti akan diperebutkan berbagai organisasi termasuk organisasi jahat seperti gereja dewa kuno. Dan karena belakangan hasil latihan Kie menunjukkan peningkatan pesat, maka penjaga malam pun tidak ingin membiarkan Kie direbut gereja dewa kuno. Mendengar nama gereja dewa kuno terus disebut-sebut, Kie yang penasaran setengah hidup pun langsung menanyakan seperti apa sih organisasi tersebut dan apa yang diinginkannya. Dari pertanyaan Kie pun jadi tahu bahwa ternyata gereja dewa kuno merupakan organisasi jahat yang dulunya didirikan oleh 3 dewa konfrontasi, yaitu Brahma, Hela, dan Hades. Hades itu yang udah pernah kita bahas di Atayura ya guys ya. Adapun tujuan utama dari organisasi itu ingin menguasai dunia dan caranya adalah dengan mengumpulkan orang-orang yang punya kekuatan tabu maupun kekuatan dewa. Singkat cerita, sesi latihan hari pertama Kie pun selesai, di mana kini dia dan anggota penjaga malam lainnya berkumpul bersama untuk makan malam. Selesai makan, Kie dan salah satu temannya diam-diam mengintip kegiatan Yonghing yang sedang mengukir batu nisan Zhao sembari menangis. Dari apa yang dilihatnya itu, Kie jadi mengetahui bahwa ternyata batu nisan penjaga malam harus diukir sendiri oleh rekan almarhumnya lah gitu ya guys ya. Dan meskipun hal itu merupakan aturan tidak tertulis, anggota penjaga malam tetap menjalankan aturan tersebut sesuai kesepakatannya. Usai mengintip kegiatan malam Yonghing, kesadaran Kie memasuki dimensi RSJ Dewa untuk memeriksa perkembangan kesehatan Nyx. Jadi saat mengunjunginya, Kie menyempatkan curhat masalah pribadi kepada Nyx, yaitu terkait keputusannya yang menjadi anggota penjaga malam hanya demi membalas kebaikan seseorang. Dari curhatannya itu, Kie mendapat saran dari Nyx bahwa ia tidak perlu bersedih dengan keputusannya dan juga tidak perlu menggantikan siapapun dalam bertugas menjadi penjaga malam. Selain saran, Kie juga akan dihadiahi sebuah gelang yang berfungsi sebagai pelindung di dunia luar. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja Nyx baru menyadari kalau gelang pelindung yang mau diberikannya sudah menghilang dan ada di tangan gadis misterius yang sempat mengunjunginya 5 tahun lalu. Usut punya usut, gadis misterius itu merupakan seseorang yang pernah berlomba dengan Nyx dalam menciptakan sesuatu. Dan karena gadis itu memenangkan perlombaan, Nyx pun terpaksa menyerahkan gelang pelindungnya sesuai kesepakatan mereka. Mendengar pengakuan Nyx, Kie buru-buru mencari jejak gadis misterius itu, tetapi ia malah hanya mendapat sepucuk surat pemberitahuan dari orang tersebut.
Dalam surat itu, Kie diberitahu pesan penting bahwa ia tidak boleh mengungkapkan keberadaan RSJ Dewa kepada siapapun karena hal itu bisa mendatangkan bencana baginya. Dalam surat itu, Kie juga diberitahu bahwa gadis misterius yang ia cari hanya meminjam sebentar barang-barang pasien termasuk gelang Nix. Terakhir, Kie juga diberitahu tentang adanya ruang rahasia di bawah kantor rumah sakit yang ternyata adalah penjara bawah tanah tempat mengurung jiwa monster yang pernah dihabisinya. Dan karena ternyata monster itu berasal dari gereja dewa kuno, Kie pun langsung memusnahkannya saat itu juga. Selang beberapa waktu, Kie kembali ke rutinitas latihan militer di mana kini dia sedang dilatih menggunakan senjata paling dasar yaitu pedang bintang. Di bawah pengarahan Kapten Penjaga Malam, Kie dengan serius menjalani pelatihan dan mencoba berbagai teknik pedang. Selama latihan berlangsung, Kapten berpesan kepada Kie supaya ia tidak meniru teknik pedang Zhou dan harus punya teknik pedang sendiri. Mendapati saran ini, Kie pun berjanji akan menemukan teknik pedang khas dirinya sendiri, tetapi untuk saat ini dia masih mau berlatih dengan menggunakan teknik pedang milik Zhou. Suatu hari di SMA kota 6 Changnan, Li Yifei tidak sengaja memergoki Liu Xiaoyan yang mendadak berubah jadi siluman ular nanda pemangsa manusia. Kejadian tersebut tentu saja membuat dia melapor kepada pihak berwenang yaitu penjaga malam yang setelahnya langsung menggelar rapat dadakan khusus untuk menangani kemunculan siluman ular nanda. Setelah rapat, tim penjaga malam langsung meluncur ke TKP dan melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh. Dalam menjalankan misi itu, Ling Qiye ditugaskan meradar semua orang di sekolah hingga mendapati fakta bahwa ternyata banyak siswa merupakan keturunan siluman ular nanda. Di tempat lain, Kapten Penjaga Malam beserta wakilnya yang bernama Xiang Nan mengunjungi rumah keluarga Liu Xiaoyan dan mendapati bahwa orang tuanya merupakan keturunan siluman ular nanda juga. Demi mencegah penyebaran klan siluman ular nanda di kota Changnan, dua petinggi tim penjaga malam itu langsung menumbangkan kedua orang tua Liu Xiaoyan. Setelahnya, sang kapten kemudian menugaskan Qiye dan kawan-kawan untuk segera menemukan Liu Xiaoyan yang diduga merupakan tubuh asli siluman ular nanda. Jika tubuh asli sudah ditemukan dan mereka habisi, maka otomatis semua keturunannya akan meninggal juga. Kembali kepada Qiye saat ini, dia masih sibuk meradar semua tempat sembari mencari keberadaan Liu Xiaoyan. Di tengah aksinya itu, Qiye mendadak dihalangi sejumlah keturunan siluman ular nanda sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Bersamaan dengan itu, semua keturunan siluman ular nanda juga mulai menunjukkan wujud aslinya dan mengancam keselamatan siswa-siswi di sekolah. Hal tersebut langsung saja membuat anggota penjaga malam beraksi untuk menumbangkan semua keturunan siluman tersebut. Masih dalam upaya membasmi keturunan siluman ular nanda, Qiye yang sedari tadi ditemani Yifei tidak sengaja ketemu agen mata-mata yang juga sedang bertugas membasmi siluman ular nanda. Sejak pertemuannya dengan agen-agen mata-mata yang bernama Ang Qingyu itu, Qiye jadi bekerja sama dengan orang tersebut dalam memberantas siluman ular nanda. Sekian waktu bekerja sama, Qiye dan Qingyu akhirnya menemukan Liu Xiaoyan dan mereka langsung memisahkannya dari siswa-siswi lain. Namun yang mengejutkan setelah ditindaklanjuti, Liu Xiaoyan ternyata bukan tubuh asli siluman ular nanda seperti yang mereka sangkakan. Dikarenakan situasi ini terasa sangat janggal, Ang Qingyu kemudian coba menganalisa dan melakukan penelitian singkat terhadap sel-sel yang dimiliki tubuh keturunan siluman ular nanda. Dari hasil pengamatannya, Ang Qingyu jadi mengetahui bahwa ternyata semua keturunan siluman ular nanda punya kemampuan berbagi penglihatan dan mereka sengaja menciptakan kerusuhan di sekolah untuk menghabisi Ling Qiye yang sudah mengetahui penyamaran mereka.
Berdasarkan semua penemuannya itu, Ang Qingyu akhirnya menemukan jawaban bahwa ternyata tubuh asli siluman ular nanda berada pada Li Yifei yang mengikuti Qiye sedari awal. Singkat cerita, jiwa siluman ular nanda dan keturunannya pun ditahan di RSJ Dewa dan langsung diinterogasi oleh Ling Qiye. Dari hasil interogasinya, Qiye pun jadi mengetahui bahwa sebenarnya klan siluman ular nanda hanya ingin sembunyi di dunia dengan damai, tetapi mereka malah harus bertemu orang-orang gereja dewa kuno yang meminta bantuan menemukan agen dewa alias Ling Qiye. Karena tidak punya pilihan lain, klan siluman ular nanda pun terpaksa setuju dan menuruti permintaan gereja dewa kuno. Lebih jauh lagi, Li Qiye juga jadi tahu bahwa klan siluman ular nanda sengaja mengubah strategi dari menargetkan Qiye untuk ditangkap hingga berubah jadi menargetkannya untuk dihabisi, hanya karena Qiye mengetahui keberadaan klan mereka. Yang mengejutkan, Qiye juga jadi tahu bahwa Li Yifei merupakan keturunan siluman ular nanda yang paling berbeda dari keturunan lainnya, di mana kepribadian asli Yifei yang baik hati masih bertahan meskipun tubuhnya sedang dikendalikan oleh siluman ular nanda. Dan karena kebaikan serta ketulusan hati itulah Qiye mengangkat Yifei jadi perawat pertama di RSJ Dewa. Selesai mengangkat Yifei jadi perawat RSJ Dewa, Qiye buru-buru melapor kepada kapten terkait alasan munculnya siluman ular nanda yang berkaitan dengan gereja dewa kuno. Sementara Qiye melaporkan hal tersebut, salah satu senior Qiye justru melaporkan bahwa saat ini kepala siluman ular nanda telah hilang entah kemana. Dan tanpa sepengetahuan orang-orang, ternyata kepala siluman ular nanda diam-diam dibawa Ang Qingyu untuk keperluan penelitiannya. Selang beberapa hari, Qiye kembali kepada rutinitasnya sebagai anggota baru penjaga malam yang harus banyak latihan ini itu demi mengasah kemampuan tempurnya. Bersama kapten timnya, Qiye melatih keterampilan pedang dan menunjukkan kemampuan yang sangat memuaskan. Sambil terus berlatih, Qiye diberitahu kapten terkait rencana pengirimannya ke kamp pelatihan militer untuk menjalani serangkaian pelatihan khusus yang bersifat wajib bagi setiap anggota penjaga malam. Tidak lama dari sesi latihan itu, Qiye pun diantar kapten menuju kamp pelatihan militer. Selagi Qiye diantar menuju kamp pelatihan militer, jauh di tempat lain orang-orang gereja dewa kuno justru sedang merencanakan strategi untuk menantang perang penjaga malam. Dengan sengaja anggota gereja dewa kuno memasang jebakan di kantor penjaga malam, di mana setelahnya jebakan itu menciptakan ledakan dahsyat dan nyaris menghilangkan nyawa salah satu anggota penjaga malam, yaitu Hong Ying. Dan karena saat itu Hong Ying masih selamat tanpa cedera sedikit pun, anggota gereja dewa kuno memasang jebakan pun kini siap duel dengan Hong Ying. Kembali kepada Ling Qiye, saat ini dia baru tiba di kamp pelatihan militer yang berlokasi tidak jauh dari kota Changnan. Setibanya di sana, Qiye langsung jadi pusat pelatihan semua tentara, terlebih lagi karena identitasnya yang merupakan agen dewa malaikat api alias Mikael. Begitu sampai di lokasi, Qiye disambut seorang tentara dan diarahkan menuju kamar asrama untuk menyimpan semua barangnya. Di asrama, Qiye disambut ramah oleh teman sekamar bernama Baili Tumi yang identitasnya diketahui sebagai tuan muda keluarga Baili. Pada pertemuan pertama mereka, Qiye dihadiahi barang-barang mewah sebagai tanda pertemanan. Tidak lama dari perkenalannya dengan Tuming, pengumuman penting untuk tentara baru terdengar di seluruh penjuru asrama, di mana isinya panggilan untuk berkumpul di lapangan. Setelah semuanya berkumpul, kepala instruktur pelatihan bernama Yuan Gang menyampaikan kata-kata sambutan yang dilanjutkan pada sesi pelatihan perdana dengan sistem eliminasi. Di mana dalam sesi pelatihan ini semua tentara diharuskan melawan tim topeng yang terdiri dari tentara senior. Asalkan salah satu topeng dari tim topeng berhasil dicopot, maka pasukan tentara baru bisa dinyatakan menang. Tanpa membuang waktu, pelatihan perdana pun dimulai dan semua orang langsung berhamburan menghindari serangan tim topeng.
已经开始。现在我等增长赢了。 Berhasil menghindari serangan tim topeng, Kie dan Tuming berusaha membobol gudang senjata untuk mendapatkan perlengkapan senjata yang bisa digunakan melawan tim topeng. Dengan bantuan tentara cantik bernama Molly yang berasal dari Sekte Pedang, Kie dan Tuming berhasil membobol gudang dan mendapatkan senjata yang dibutuhkan. Namun baru saja mendapatkan senjata, ketiga orang ini langsung dihadapkan pada penyerangan tim topeng yang kala itu mengubah wujudnya menjadi transparan dan menggempur semua tentara baru dengan teknik gratifikasi distorsi ruang. Menghadapi serangan ini, Kie dan kawan-kawan pun bekerja sama untuk mengalahkan tim topeng. 空间转换加倍，还是姐姐我来吧。别让他耍出什么花样。对本，那这招呢？ Dengan strategi yang telah diatur sedemikian rupa, pasukan tentara baru akhirnya berhasil menempatkan tim topeng dalam bahaya, tetapi mereka masih belum bisa mengalahkan tim topeng. Dan karena saat itu Kie dan kawan-kawan bisa lolos sementara dari serangan tim topeng, mereka pun memikirkan strategi lanjutan untuk mengalahkan tim topeng dan memutuskan untuk sembunyi di gudang asrama sambil menunggu peluang emas untuk menyerang balik tim topeng. 现在只有耐心。 Sementara Kie dan tim kecilnya menyusun strategi, tim topeng sendiri mengunjungi gudang asrama untuk melawan sebagian tentara baru yang belum mereka serang. Saat melancarkan aksinya, tim topeng harus kena jebakan Sen Kingsu dan kelompok kecilnya yang memerankan drama singkat untuk mengancam supaya mau melepas tim topengnya. Beruntung tim topeng cepat menyadari strategi kelompok Kingsu sehingga mereka masih bisa mempertahankan topengnya. Namun setelahnya tim topeng yang hampir tertipu itu langsung menargetkan King Ju untuk balas dendam karena dia adalah otak di balik jebakan barusan. Berpindah ke tempat lain, saat ini Kapten Penjaga Malam tim kota Changnan sedang melapor kepada atasannya terkait tindakan gereja dewa kuno yang semakin banyak mengutus orang untuk menangkap agen dewa malaikat api alias Kie. Dia juga melaporkan bahwa saat ini anggota timnya sedang menginterogasi salah satu anggota dewa gereja kuno yang kebetulan tertangkap saat menjebak Hong Ying di kantor penjaga malam. Sementara Kapten melapor, Hong Ying nampak sedang mengurusi anggota gereja dewa kuno yang ia tangkap dan memaksa orang itu untuk mengatakan terkait rencana gereja dewa kuno. Kembali kepada King Zu, saat ini dia masih berhadapan dengan tim topeng dan mengerahkan semua anggotanya untuk menggempur tim itu dari berbagai sisi. Strategi ini jelas saja membuat tim topeng nyaris kewalahan dan mendesak kapten mereka untuk mengeluarkan kekuatan tabunya. Menuruti desakan anggotanya, kapten tim topeng yang merupakan agen dewa waktu pun langsung beraksi hingga berhasil menangkis semua serangan tentara baru dan menyebabkan kerusakan parah di gedung asrama. Namun pada saat yang sama, situasi itu pun langsung dimanfaatkan geng King Ye untuk bergerak melawan tim topeng. Dengan pembagian tugas yang sudah jelas, Kie, Tuming, dan Moling masing-masing melawan satu anggota tim topeng sambil menyelamatkan Chow Yuan yang malah mau menyerahkan diri. Hingga pada satu titik Chow Yuan tiba-tiba saja berubah sikap dan menantang untuk dipertemukan dengan tetua tim topeng, Wang Mian, tepatnya setelah mengetahui identitas Ling Kie yang harus ia dekati. Sementara itu Ling Kie sendiri sedang sibuk menghadapi Wang Mian dan terlibat pertempuran sengit bersama orang tersebut. 一边，被压制后的精神力。 Selagi Kie berduel dengan Wang Mian, Tuming mulai terlihat menggunakan seabrek benda tabu koleksinya demi mengalahkan anggota tim topeng yang ia lawan. Sama halnya dengan Tuming, Molly juga tampaknya sibuk menghadapi satu-satunya tentara wanita di tim topeng, di mana perlahan keterampilan tempurnya membuat dia disukai oleh tentara senior itu.
Di sisi lain ada Seng Qingju yang juga sibuk berurusan dengan salah satu anggota tim topeng, di mana setelahnya dia nampak sangat tidak puas dengan hasil duelnya dengan lawan tersebut. Merasa kecewa dengan hasil pertunjukan lawannya, Seng Qingju menyatakan ketertarikannya untuk bisa duel dengan Wang Mian. Tidak jauh dari tempat Seng Qingju, Chow Yuan justru terlihat sibuk merapalkan mantra panjang sehingga hal itu membuat ia diremehkan oleh anggota tim topeng di hadapannya. Seolah tersinggung oleh tindakan tentara senior itu, Chow Yuan pun mulai lepas kendali menggunakan kekuatan tabunya yang luar biasa yang bahkan bisa membuat dia bertransformasi ke wujud lain. Pada saat yang sama, transformasi Chow Yuan tentu saja membuat Kie dan semua orang terkejut sekaligus takjub, terlebih lagi setelah menyadari bahwa kekuatan tabu Chow Yuan adalah pemusnahan Raja Hitam. Di bawah kekuatan tabu pemusnahan Raja Hitam, Chow Yuan menggempur anggota tim topeng yang ia lawan hingga mendesaknya pada kekalahan. Namun selain menggempur lawannya, Chow Yuan juga malah mau menyerang rekan sendiri akibat kesulitan mengontrol kekuatan tabunya. Kembali kepada Kie, saat ini dia masih berduel melawan anggota Dewa Waktu Wang Mian, di mana kini kedua orang itu mulai menggunakan kekuatan dewanya masing-masing untuk saling mengalahkan. Setelah sekian waktu saling bertarung, kemenangan pun akhirnya diraih Kie berkat tindakannya yang berhasil membelah topeng Wang Mian. Meski pemenang sudah ditentukan, Kie dan Wang Mian masih lanjut bertempur untuk menaklukkan Chow Yuan yang hilang kontrol atas kekuatan tabunya. Dengan kerjasama kedua agen dewa itu, Chow Yuan pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dan kekuatan tabunya langsung disegel oleh Kie. Tak lama setelahnya, instruktur Yuan Gang menghampiri Kie dan kawan-kawan dan meminta mereka untuk merahasiakan tentang kemenangan Kie. Akan tetapi permintaan instruktur kepada itu langsung ditolak Kie yang sangat yakin bahwa tanpa menyembunyikan kemenangannya, semua tentara baru pasti akan patuh kepada para pelatih. Keesokan harinya, sesi latihan kedua pun dilangsungkan di mana semua tentara baru harus menjalani latihan fisik di bawah pengawasan instruktur Han. Pada sesi latihan kali ini, instruktur Han berniat menguji kemampuan tentara baru dalam menggunakan teknik pedang, dan celakanya orang yang dia pilih adalah Chow Yuan yang sempat ia anggap lebih mudah dikalahkan. Tanpa diduga, pengujiannya terhadap Chow Yuan malah menciptakan situasi bahaya di mana kini kekuatan tabu Chow Yuan lagi-lagi lepas kendali hanya karena menyentuh benda berbentuk pedang. Beruntung lepas kendalinya kekuatan tabu Chow Yuan masih bisa diatasi oleh Kie dan kawan-kawan. Beberapa waktu kemudian, semua tentara baru memasuki jam makan siang dan Kie tiba-tiba diajak gabung ke meja tim topeng. Tidak membuang kesempatan saat itu juga Kie menanyakan bagaimana ketua tim topeng Wang Mian bisa terpilih menjadi agen dewa. Dari pertanyaannya itu, Kie pun jadi tahu bahwa Wang Mian merupakan agen dewa waktu yang terpilih tepat ketika dia hampir tertabrak sebuah mobil. Dan dengan diangkatnya menjadi agen dewa, Wang Mian pun jadi punya tugas khusus untuk mengambil benda penting dari Takamagahara alias tanah para dewa kuno. Selain mengetahui bagaimana kronologi Wang Mian jadi agen dewa waktu, Kie juga jadi tahu bahwa ternyata Wang Mian juga pernah diincar oleh orang-orang gereja dewa kuno sebanyak 4 kali. Oleh sebab itulah Kie diminta untuk berhati-hati karena orang-orang gereja dewa kuno yang super licik itu pastinya akan mengincar dia juga untuk direkrut. Setelah mengetahui semua itu, Kie tiba-tiba mendapati satu persatu temannya jatuh pingsan sedangkan ia sendiri mulai merasa pusyang 7 keliling sebelum akhirnya ikut pingsan menyusul teman-temannya.
Begitu sadar dari pingsannya, Kie dan semua tentara baru tahu-tahu sudah ada di tengah area pelatihan ekstrim dan ditugaskan untuk melintasi jalur pegunungan Jinan dalam jangka waktu tertentu. Tanpa membuang waktu, semua tentara baru pun langsung berlari kencang menuju titik akhir sambil menghindari serangan drone yang sangat banyak dan juga sambil mendengarkan berbagai aturan main yang dibacakan oleh instruktur pelatihan. Di mana selama pelatihan berlangsung, semua peserta tidak diperbolehkan menyentuh drone, tidak boleh menggunakan kekuatan tabu, dan akan langsung dieliminasi setelah tertembak drone 5 kali. Dan bagi mereka yang dieliminasi akan diinterogasi di kursi kejujuran. Singkat cerita, sesi pelatihan ekstrim pun mulai memasuki babak tantangan pamungkas, di mana kini para peserta yang tersisa langsung dihadapkan pada serangan paling ganas di medan pelatihan. Pada tahap ini jumlah tentara yang masih bertahan hanya sekitar 20 orang dan Molly sudah tereliminasi akibat jatuh ke dalam aliran sungai. Seiring berjalannya waktu, satu persatu peserta makin bertumbangan dan banyak di antara mereka yang memilih menyerah untuk dieliminasi hanya karena sudah tidak sanggup berlari lebih jauh lagi. Dari sekian banyak peserta yang sudah dieliminasi, beberapa di antaranya merupakan pengikut setia Sen Qingju, sehingga ketika diinterogasi di kursi kejujuran, alasan mereka mengikuti Sen Qingju pun jadi terungkap dan diketahui banyak orang. Menurut para pengikutnya, Sen Qingju merupakan orang baik hati yang sangat peduli kepada teman-temannya. Dan hal tersebut dapat kita buktikan lewat pengorbanannya yang rela ikut mengeliminasi diri ketika semua anggota gengnya sudah tereliminasi duluan. Sementara Sen Qingju merelakan dirinya dieliminasi, Kie, Tuming, dan Chow Yuan justru dihadapkan pada medan pelatihan yang lebih ekstrim, di mana seketika hal itu langsung membuat Tuming ingin menyerah dan lebih memilih untuk dieliminasi saja. Namun alih-alih jadi peserta yang dieliminasi, Tuming malah digotong Kie dan Chow Yuan yang masih belum merelakan dia untuk tereliminasi begitu saja. Hingga pada satu titik ketiga orang ini pun beristirahat di sebuah goa, dan di sana Chow Yuan mulai mengungkapkan keinginannya untuk menyerah juga. Dan karena saat itu Chow Yuan dan Tuming memutuskan untuk menyerah, maka tinggal Kie lah yang berjuang menuju titik akhir. Di tengah perjuangannya melakukan pelatihan ekstrim, Kie tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan utusan gereja dewa kuno bernama Lu Liang yang entah bagaimana caranya bisa menyusup ke area pelatihan militer di Gunung Jinan. Saat bertemu Lu Liang, Kie dihadapkan pada berbagai serangan sebelum akhirnya dia diancam untuk bergabung dengan gereja dewa kuno. Diancam gabung jadi anggota gereja dewa kuno, Kie jelas saja tidak terima dan langsung berontak untuk melawan Lu Liang. Perlahan tapi pasti, perlawanan Kie pun pada akhirnya mampu mengalahkan Lu Liang tepatnya setelah dia mendapatkan transparan kekuatan Dewa Nyx. Secara ajaib, kekalahan Lu Liang malah membawa Kie berteleportasi ke markas gereja dewa kuno, yang setibanya di sana Kie langsung disambut semua jemaat gereja tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, Kie juga direkrut lagi untuk bergabung dan dijanjikan mendapatkan kekuatan super dari 3 dewa yang diagungkan oleh gereja dewa kuno. Namun alih-alih terbujuk untuk bergabung, Kie malah menyatakan penolakannya sambil sengaja menembak 3 dewa agung mereka. Setelah dinyatakan penolakan, Kie pun kembali ke area pelatihan Gunung Jinan dalam kondisi kekuatan jiwa yang sudah terkuras banyak. Meski kondisinya sudah tidak cukup baik, Kie masih semangat melaju ke titik akhir pelatihan ekstrim sehingga hal itu membuat instruktur Yuan menurunkan perintah supaya anggota kumpulnya berkumpul di titik akhir. Singkat cerita, Kie pun akhirnya tiba di titik akhir pelatihan yang setibanya di sana dia disuguhi pemandangan kota Changnan dari atas bukit. Melihat pemandangan itu, Kie jadi paham bahwa titik akhir perjuangannya adalah untuk melindungi kota Changnan, dan ia pun jadi mendadak ingat kepada mendiang Zhao Gongcheng yang rela berkorban demi melindungi kota tersebut. Namun tidak lama setelahnya Kie mendadak pingsan akibat kelelahan.
Di sisi lain, kemenangannya dalam sesi pelatihan ekstrim membuat Kie menceritakan semua pengalamannya kepada Nix dan Yive di rumah sakit jiwa dewa. Tanpa diduga curhatan Kie itu membantu proses penyembuhan dewa Nix menjadi 51% dan membuat Kie mendapatkan kekuatan asli dewa Nix, yaitu erosi kegelapan, di mana kekuatan itu bisa mengubah bentuk objek dalam kegelapan, bisa mengendalikan 4 musim dan juga bisa membuat tunduk makhluk hidup seperti binatang. Namun selain mendapatkan kekuatan asli dewa Nix, Kie juga jadi mengetahui penyebab sakitnya Nix yang dikarenakan kehilangan anak-anaknya dalam sebuah insiden. Berhubung saat ini kondisi Nix sudah memungkinkan dia untuk diajak jalan-jalan keluar rumah sakit jiwa dewa, Kie pun mengajak Nix jalan-jalan sebentar untuk sekedar menghirup udara malam di sekitar camp pelatihan. Namun karena Nix kurang puas dengan pemandangan di situ, Kie pun diminta mengajaknya jalan-jalan ke kota Changnan dengan menggunakan kemampuan Nix, yaitu kedipan malam berbintang. Namun pada saat yang sama, kemunculan Nix di kota Changnan dapat terdeteksi oleh kepala instruktur Yuan Gang dan juga oleh guru tertinggi manusia yang akrab dipanggil Guru Chen. Selesai jalan-jalan di kota Changnan, Kie dan Nix kembali ke camp pelatihan dan saat ini mereka kepergok instruktur Yuan Gang yang menghampirinya untuk menanyakan identitas Nix serta menanyakan tujuan kedatangannya ke wilayah Dacia. Mendapati pertanyaan instruktur Yuan, Kie buru-buru menjelaskan kalau tujuan kedatangan Nix adalah untuk mencari agen dewa yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Setelah menjelaskan hal itu, Kie buru-buru meminta dewa Nix pulang duluan dan berjanji akan sering-sering mengunjunginya di RSJ Dewa. Begitu Nix sudah pulang, Kie lanjut memberitahu instruktur Yuan bahwa dirinya adalah agen 2 dewa. Keesokan harinya, instruktur Yuan mendapat kunjungan penting dari kapten penjaga malam kota Changnan yang hendak membahas masalah mata-mata dari gereja dewa kuno. Menurut dugaan Kapten Chen, camp pelatihan militer Gunung Jinan telah disusupi sejumlah mata-mata yang sengaja dikirimkan gereja dewa kuno demi menangkap Lin Kie, demi melindungi Kie yang merupakan agen 2 dewa, serta demi menyelamatkan semua tentara baru yang masih dalam masa pelatihan. Kapten Chen kemudian menyarankan Chuan Gang untuk segera mengungsikan mereka ke tempat yang lebih aman. Sesuai saran dari Kapten Chen, semua tentara baru pun mulai dievakuasi dan akan segera dipindahkan ke tempat lain. Pemindahan ini jelas saja sangat mengganggu pikiran Kie yang merasakan adanya kejanggalan, terlebih lagi setelah dia bertemu Hong Ying dan Kapten Chen di camp pelatihan. Terlepas dari kejanggalan yang dirasakan Kie, proses pengungsian seluruh tentara baru terus berlanjut di mana perlahan mobil mereka pun mulai keluar dari wilayah camp pelatihan dan hal itu memicu terjadinya penerobosan kekuatan jiwa seluruh tentara dari tingkat wadah menjadi tingkat kolam. Untuk merayakan peningkatan kekuatan jiwa mereka, rombongan tentara baru itu pun nyanyi bersama di sepanjang perjalanan. Sementara tentara-tentara baru itu merayakan peningkatan kekuatan mereka jauh di luar sana, orang-orang utusan gereja dewa kuno kembali beraksi dan menciptakan kekacauan di kota Changnan. Di mana kali ini organisasi jahat itu mengutus seorang wanita bernama Shenu untuk mengubah manusia jadi patung batu dan juga mengutus beberapa orang untuk menembakkan rudal kepada rombongan tentara baru yang masih dalam proses pengungsian. Selang beberapa waktu, kapten penjaga malam kota Changnan nampak menemui pengikut gereja dewa kuno bernama Han Soyun untuk membahas masalah Kie dan perudalan terhadap tentara baru yang sedang diungsikan. Dalam obrolan mereka, Soyun sempat memuji tindakan Kie yang masih sempat-sempatnya menggunakan kekuatan erosi kegelapan untuk menyelamatkan rekan satu bis dalam insiden perudalan kemarin. Tidak hanya itu, mereka juga membahas tentang instruktur Yuan Gang yang berhasil menangkap mata gereja dewa kuno di camp pelatihan.
Berpindah ke kamp pelatihan militer, saat ini instruktur Yuan Gang sedang menangkap mata-mata gereja dewa kuno dan mengungkap semua kesalahan yang mereka perbuat selama jadi tentara. Dengan perasaan marah dan kecewa, Yuan Gang meluapkan emosinya kepada tiga mata-mata dan bahkan sampai harus terlibat baku hantam bersama mereka. Belum begitu reda emosinya, Yuan Gang dan anak buah setianya tiba-tiba dikejutkan dengan satu fakta bahwa ternyata markas mereka telah disusupi oleh Yihyu, sang ketua gereja dewa kuno yang menyamar jadi salah satu tentara. Kembali kepada Kie, saat ini dia disembunyikan oleh penjaga malam dalam sebuah ruangan khusus yang tidak ada di dunia nyata. Sadar dirinya tidak bisa keluar dari ruangan tersebut, kesadaran Kie pun mengunjungi RSJ Dewa dan coba membuka bangsal nomor 2 yang ternyata dihuni pasien seorang penyihir legendaris asal Inggris bernama Merlin. Dari pertemuannya dengan Merlin, Kie jadi mengetahui bahwa saat ini dirinya sedang terjebak dalam situasi berbahaya sedangkan orang-orang terdekatnya sedang berjuang untuk melindunginya. Dan untuk bisa keluar dari jebakan situasi itu, Kie disarankan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Tidak hanya mengetahui situasi tentang dirinya, Kie juga jadi tahu tentang penyebab sakit mental penyihir Merlin yang bermula dari mempelajari hakikat dunia. Merlin mengaku dirinya sempat menggunakan kekuatan sihir untuk terhubung ke dunia misterius dan ia sangat meyakini tempat itu sebagai dunia yang nyata. Lebih jauh lagi, Merlin juga mengatakan bahwa sebenarnya semua orang sedang terjebak, setidaknya terjebak oleh pikiran mereka sendiri. Tapi kabar lainnya, jebakan semacam itu bisa membuat setiap orang membangun dunia indah versi masing-masing seperti yang mereka harapkan. Setelah berbicara panjang kali lebar, Merlin pun lupa ngasih saran kepada Kie supaya bisa menjadikan tempat dia terjebak sebagai tempat yang paling dia harapkan. Mengikuti saran penyihir Merlin yang rada-rada error, Kie pun mulai membayangkan tempat dia terjebak bisa berubah menjadi dunia luar alias dunia nyata. Secara ajaib uji coba saran Merlin pun berhasil membawa Kie keluar dari ruangan anta beranta menuju ke alam nyata. Begitu pindah ke dunia nyata, Kie tiba-tiba dikejutkan dengan ledakan keras di mana ternyata ledakan itu berasal dari aksi penyerangan orang-orang gereja dewa kuno yang khusus diarahkan kepada Bai Li Tuming dan Chow Yuan. Tepat ketika Chow Yuan dan si gendut Tuming hampir dibuat pindah alam, saat itulah Kie datang menolong dan menyelamatkan mereka dari para penyerang. Tidak berhenti sampai di situ, Kie bahkan mampu mengalahkan orang-orang utusan gereja dewa kuno sekaligus mendesak salah satu utusan untuk membocorkan keberadaan sisa teman mereka. Didesak oleh agen dua dewa utusan gereja dewa kuno yang punya julukan si pemanah itu tidak langsung ngasih tahu di mana teman-temannya dan justru malah terlihat sangat sedih apalagi setelah tahu bahwa adiknya telah meninggal di tangan Kie. Secara perlahan kesedihan si pemanah berubah jadi amarah dan dendam yang menyebabkan kekuatan jiwanya meledak hingga ke tahap puncak. Dengan segera utusan gereja dewa kuno yang satu ini pun langsung menggunakan kekuatan api langit dan memanah Kie tanpa keraguan. Tapi bukannya berhasil mengalahkan Kie dengan metode itu, si pemanah malah harus ikutan tumbang karena rekan-rekannya yang lain. Selesai berurusan dengan si pemanah, Kie lanjut makan malam bersama dua sobatnya yaitu Tuming dan Chow Yuan. Di tempat makan mereka tidak sengaja bertemu dengan Seng Qingju yang kebetulan datang bersama geng kecilnya. Begitu bertemu, Qingju menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kie atas pertolongan yang ia dapatkan selama menjalani pelatihan militer kemarin. Dan sebagai bentuk balas budinya, Kie siap membantu Kie kapanpun dibutuhkan. Kie dapat membantu Kie kumaha? Qingju siap membantu Kie kapanpun dibutuhkan. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba, tawaran bantuan Qingju pun langsung dimanfaatkan Kie yang memintanya untuk bantu menjaga Tuming dan Chow Yuan selama ia pergi.
Selagi King Ju ditugaskan menjaga dua sobatnya, Kie sendiri malah ketemuan dengan utusan gereja dewa kuno yang sudah menunggunya di sebuah gang kecil. Begitu bertemu, Kie diminta ikut ke teaser Changnan dan diharuskan mengikuti pertunjukan sesuai alur cerita yang telah disiapkan. Di mana dalam pertunjukan itu Kie harus berperan sebagai protagonis utama, yaitu calon pewaris tahta dari raja yang meninggal dadakan. Selain itu, Kie juga harus berperan melawan tokoh-tokoh penentang yang dimainkan oleh sejumlah boneka kayu yang disetting memiliki penampilan persis seperti orang-orang di sekitar Kie. Selama pertunjukan berlangsung, Kie merasa ada kejanggalan di mana menurutnya boneka-boneka kayu yang menyerangnya tidak cukup kuat sehingga bisa dia kalahkan dengan begitu gampang. Hal ini pun jelas saja membuat Kie terheran-heran dan penasaran apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh utusan gereja dewa kuno kepadanya lewat pertunjukan ini. Seiring berjalannya pertunjukan itu, Kie akhirnya sampai pada puncak cerita drama di mana kali ini dia harus berduel langsung melawan pemeran utama wanita alias utusan gereja dewa kuno. 可你以为选择踏上被命运选召的王人林七夜，你克服那些羁绊？ Saat melawan orang ini, Kie banyak diceramahi tentang konsekuensi jadi raja baru yang menurut orang gereja dewa kuno tidak akan segampang membalikan telapak tangan dan penuh dengan tantangan yang berbahaya. Tidak hanya itu, Kie juga diminta membuktikan keberaniannya dalam memberantas musuh, yaitu dengan mengayunkan pedangnya ke arah utusan gereja dewa kuno. Tanpa banyak babi bu, Kie pun langsung mengayunkan pedangnya kepada orang itu dan akhirnya pertunjukan drama yang ia mainkan. Dengan berakhirnya pertunjukan itu, ruang teater pun dibanjiri suara tepukan tangan dari para penonton. Selesai pertunjukan, Kie meninggalkan teater Changnan, begitu juga dengan semua penonton yang menikmati drama barusan. Sementara orang-orang meninggalkan teater Changnan, utusan gereja dewa kuno justru baru sadar dari pingsan dan keheranan sendiri melihat ruang teater sudah kosong melompong. Pada saat yang sama, situasi di ruang teater dapat terpantau jelas oleh petinggi gereja dewa kuno alias Yiyu yang seketika menyadari kehebatan seorang Kie yang bisa melewati jebakan gereja dewa kuno dalam pertunjukan barusan. Seolah belum menyerah untuk mendapatkan Kie, Yiyu pun sudah menyiapkan utusan lain untuk menyerang Kie. Berpindah ke tempat lain, sebuah foto yang mengancam keselamatan Kie dan teman-temannya baru saja diperlihatkan kepada Kapten Chen sehingga hal itu menyebabkan dia terpancing emosi. Begitu mengetahui Kie dalam bahaya, Kapten Chen tentu saja langsung mengamuk dan terlibat dalam duel sengit bersama si pemilik foto alias Han Xiaoyun. Sementara Kapten Chen melawan Han Xiaoyun, di tempat lain semua anggota penjaga malam nampak sibuk bertempur dan berusaha mengalahkan orang-orang gereja dewa kuno yang membuat huru hara di segala penjuru kota Changnan. Selagi penjaga malam sibuk mengurusi orang-orang gereja dewa kuno, King Ju Tuming dan Chow Yuan justru asik bermain kartu sambil menunggu pergantian malam tahun barunya. Di tengah permainan, mereka dikejutkan dengan ledakan benda tabu yang menyebabkan ruangan jadi hancur berantakan dan juga menyebabkan mereka bertiga terjun bebas dari atas gedung penginapan. Insiden tersebut pada akhirnya membuat nyawa mereka dalam bahaya yang lebih besar, di mana kini ketiganya harus berhadapan dengan anggota gereja dewa kuno yang sengaja diutus untuk mengganggu mereka. Sesaat setelah mengalahkan utusan gereja dewa kuno, King Ju dan kawan-kawan mendadak diguyur hujan yang menyebabkan kekuatan jiwa mereka jadi berkurang. Setelah diamati, hujan pengurang kekuatan jiwa itu ternyata merupakan hujan buatan yang sengaja dibuat oleh utusan gereja dewa kuno lainnya. Di tengah kekuatan jiwa yang menurun drastis, King Ju, Tuming, dan Chow Yuan lagi-lagi harus menghadapi gempuran dari organisasi jahat tersebut.
Kembali kepada Kie, sepulang dari teater Changnan dia dihadapkan pada anggota lain dari gereja dewa kuno, yaitu agen dewa ular Medusa bernama Xenu. Begitu bertemu titisan Dewi Ular itu langsung saja menyerang Kie dan membuat agen dua dewa itu sempat kesulitan bergerak untuk sementara waktu. Beruntung Kie bisa cepat-cepat menguasai kekuatan tubuhnya hingga ia pun terlibat pertempuran sengit dengan sosok tersebut. Selama berduel, Kie bisa merasakan tingginya tingkat kekuatan Xenu dan juga bisa merasakan adanya aura dewa yang terpancar darinya. Berdasarkan hal ini, Kie pun menyadari bahwa Xenu merupakan agen dewa lain seperti dirinya. Namun meski sudah mengetahui identitas Xenu, Kie tidak pantang menyerah dan terus berjuang untuk mengalahkannya. Dan tanpa diduga, di tengah perjuangannya mengalahkan Xenu, Kie tiba-tiba mendapat bala bantuan dari seekor tikus yang seketika mengganggu musuhnya. Setelah diselidiki, tikus putih yang punya nama panggilan bola salju itu ternyata merupakan binatang piaraan Ang Qingyu yang sedari tadi mengamati jalannya duel antara Kie dan Xenu. Dengan kemunculan Ang Qingyu beserta tikus-tikus putih piaraannya, Kie pun jadi terbantu dan langsung bekerja sama untuk mengalahkan musuh dengan cara menghancurkan 3 mata asli dalam jebakan yang dipasang Xenu. Seiring berjalannya waktu, satu persatu mata asli pun berhasil ditemukan dan langsung dihancurkan oleh Ang Qingyu. Tidak terima mata ular yang merupakan sumber kekuatan dewanya dihancurkan, agen Medusa alias Xenu jadi semakin barbar dalam menyerang dan bahkan hampir saja menelan bola salju piaraan Ang Qingyu. Beruntung tindakan kejamnya itu masih sempat dihentikan Kie yang mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengalahkannya. Tepat ketika Xenu baru saja ditumbangkan oleh Kie, mata ular terakhirnya baru saja ditemukan dan langsung saja dihancurkan oleh Ang Qingyu hingga Xenu pun berteriak kesakitan. Berhubung menghancurkan 3 mata ular hanya berdampak pada kerusakan kekuatan dewa, Kie masih harus berjuang mengalahkan Xenu yang saat ini makin mendendam dan mau menjatuhkan hukuman dewa kepadanya. Dengan mengandalkan kekuatan dari 2 dewa di sampingnya, Kie pun melayangkan serangan kepada Xenu hingga tidak berkutik lagi. Namun sesaat setelahnya, Kie malah kena kutukan dewa yang menyebabkan kekuatan jiwanya mendadak hilang dalam sekejap. Menyadari kekuatan jiwanya telah hilang, Kie pun langsung teringat dengan rumah keluarganya yang kemungkinan besar sudah tidak dilindungi lagi oleh kekuatan benda tabu penjaga malam. Tanpa banyak pikir, Kie pun langsung tancap gas menuju rumah untuk memastikan keadaan keluarga tercintanya. Sementara Kie menuju rumah, Qingju dan 2 sobat Kie lainnya masih diserang utusan gereja dewa kuno yang kekuatan jiwanya terdeteksi sudah berada di tingkat laut. Karena ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar, Qingju dan kawan-kawan pun kesulitan mengalahkan musuh. Hingga tiba-tiba saja instruktur Yuan Gang datang menolong dan mengambil alih pertarungan melawan utusan gereja dewa kuno. Begitu datang, instruktur Yuan menugaskan Qingju untuk pergi ke jembatan sungai Yujiang dan membantu penjaga malam dalam melawan Hang Shaoyun. Setelah menugaskan Qingju, instruktur Yuan meminta Tuming dan Chou Yuan untuk memperhatikan setiap gerakannya selama berduel melawan musuh. Tanpa banyak bicara lagi, instruktur Yuan pun lanjut melemparkan serangan kepada musuh mereka. Berpindah ke jembatan sungai Yujiang, saat ini duel sengit antara Kapten Chen dan Han Shaoyun sedang berlangsung di mana perlahan lokasi itu pun dikunjungi anggota penjaga malam kota Chang'an yang kebetulan sudah selesai mengalahkan sejumlah utusan gereja dewa kuno. Begitu datang, semua anggota penjaga malam ini bahu-membahu untuk membantu kapten mereka dalam melawan Han Shaoyun. Namun setelah sekian waktu bertarung, Han Shaoyun tiba-tiba menggunakan kekuatan tabunya untuk menciptakan bencana badai di kota Chang'an.
Tidak mau seluruh kota Changnan tersapu rata badai buatan, Kapten Chen pun buru-buru membuat perlawanan dan berusaha menghentikan tindakan Han So-yun. Namun lagi-lagi kali-kali dia menyerang, kali-kali dia juga gagal menghentikan Han So-yun yang tinggal selangkah lagi meniupkan badainya. Pada saat yang sama, Seng Qingju yang ditugaskan instruktur Yuan akhirnya sudah tiba di sana dan seketika langsung menggagalkan badai buatan Han So-yun. Sementara Qingju menggagalkan bencana badai, Kapten Chen justru memanfaatkan situasi untuk menumbangkan Han So-yun hingga terluka parah. Selang beberapa waktu, kota Changnan tiba-tiba gelap gulita akibat terjadinya pemadaman listrik secara menyeluruh. Pemadaman ini jelas saja membuat Kie semakin panik dan menduga kalau rumah bibinya akan dijadikan target penyerangan orang-orang gereja dewa kuno. Tidak mau terjadi hal buruk kepada keluarganya, Kie berlari secepat mungkin untuk tiba di rumahnya. Namun di tengah perjalanan Kie dihadang oleh sekelompok musuh sehingga dia harus membereskannya terlebih dahulu tanpa mengandalkan kekuatan dewa sedikit pun. Selesai membereskan para penjahat seorang diri, Kie menerima telepon dari bibinya dan merasa sangat lega karena ternyata keluarga tercintanya dalam keadaan baik-baik saja. Dia pun mengobrol panjang lebar dengan bibi dan adiknya yang sudah sangat lama tidak ia hubungi. Di tengah obrolannya, Kie tiba-tiba mendapat hadiah dari penyihir Merlin yang seketika mampu menyulap kota Changnan jadi kembali terang, sekaligus mampu mengembalikan kekuatan dewanya yang sempat hilang akibat kutukan Dewa Medusa. Di tempat lain, Kapten Chen yang sudah selesai mengurusi Han So-yun nampak sedang menikmati malam tahun barunya dan tiba-tiba mendapat pesan masuk dari Kie yang baru selesai menelpon keluarganya. Menerima pesan dari Kie, Kapten Chen merasa sangat lega karena akhirnya agen dua dewa yang ditargetkan gereja dewa kuno itu bisa menjaga dirinya dengan baik. Sementara itu, di tempat lainnya instruktur Yuan Gang baru saja selesai mengalahkan utusan gereja dewa kuno dan langsung mengabadikan momen malam pergantian tahun barunya bersama Tu Ming dan Chow Yuan. Di tempat lain, lagi ada seorang wanita muda bernama King King yang nampaknya baru saja diselamatkan tim anggota penjaga malam dari tahanan gereja dewa kuno, di mana wanita bernama King King ini merupakan orang terdekat Han So-yun yang sama-sama pernah tergelincir ke jalan sesat gereja dewa kuno. Berkat kerjasama tim penjaga malam, King King berhasil keluar dari organisasi gereja dewa kuno dan sekarang dia jadi anggota kembali di tim 017 kota Gusu. Berhubung saat ini semua antek-antek gereja dewa kuno sudah berhasil diamankan, semua orang pun bisa merayakan malam tahun barunya dengan sukacita.